Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi wa Rabbini. Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadlil ula. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khalaq laula kama khuliqatil khalaiq min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyar rasul ya Muhammadu ya sahibal maqami ya Muhammad. Ya ayyar syafi'u ya musyafa' kullu syafi'in huwa minka yashfa'. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini bi'iznillah wa mudu ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil alim. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir yassir iftawah bina qurrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Seputih Rahman, Bapak dan Ramil, Bapak dan Sek. Yang terhormat para Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir. Yang terhormat Bapak pejabat PLT Persatugas Desa, maaf saya lupa. Yang kami hormati juga kepala desa yang mantan yang saya hormati, para tamu undangan yang kami hormati, para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh kelompok-kelompok masyarakat, termasuk tokoh-tokoh pemuda, aktivis-aktivis, baik yang hadir di sini atau yang kurang hadir. Yang terhormat Bapak anggota DPR Provinsi Lampung yang hadir di sini, para sami'in wa hami'at, baik yang hadir di tempat ini atau yang dari rumah masing-masing. Al-Karomin para Khadimul Wahidiyah, Al-Karomin para Khadimul tingkat provinsi, kota dan kabupaten se-Lampung yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat yang dihormati, anak-anak remaja, kanak-kanak yang saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita bisa melaksanakan mujadah nisfu sanah se-Provinsi Lampung. Mudah-mudahan mujadah ini diterima
dan diijabahi oleh Allah SWT, serta mendapat syafaat Rasulullah SAW, hingga dijadikan sebab yang kuat dibukanya hati kita, hati keluarga kita, hati umat masyarakat untuk sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawthu hadaz zaman wa awanih wasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhu wa aada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaluku bika wa bi amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkau doa dan restu pada kita, sehingga acara ini betul-betul diberi barokah dan manfaat sebesar-besarnya di dunia wa dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, perjuangan Muhammadiyah, perjuangan yang meredamkan kesadaran kita, memperjuangkan kebaikan, istilah baik jami al alamin, seluruh alam diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Apakah alam itu? Alam yaitu makhluk ciptaan Allah. Selain Tuhan Allah namanya alam. Surga, neraka, akhirat, dunia, manusia, binatang, semua adalah alam. Bagaimana kalau kita memperjuangkan alam itu? Kalau kepada manusia, memperjuangkan melalui proses keimanannya hingga manusia berakhlak baik, berbakti kepada Tuhannya, dan yukti kulladzi haqqah, mengisi bidang kewajibannya. Dia bermasyarakat dengan baik, berinteraksi dengan keluarga baik, dengan pemerintah baik, dengan lingkungan baik, bahkan dengan dirinya juga harus berinteraksi baik. Semua hubungan timbal balik ada hak dan kewajiban. Kewajiban kepada Allah, kita punya kewajiban, dan kita pun punya hak yang akan diberikan Allah kepada kita. Kewajiban kita kepada Rasulullah, dan hak kita mendapat syafaat. Kewajiban kepada orang tua kita, dan hak kita dari orang tua kita. Kewajiban kita kepada anak, istri kita, suami kita, sebaliknya begitu. Kewajiban kita pada pemerintah, kita punya kewajiban, dan pemerintah pun punya kewajiban melindungi, mensejahterakan rakyatnya. Kewajiban kepada pemimpinnya, kewajiban dengan lingkungannya, kewajiban kepada alam sekitarnya, kewajiban kepada binatang, angin, lautan, semua punya kewajiban, dan kita mendapat hak dari manfaat mereka semua. Kalau ini kepada manusia dengan memperjuangkan keimanannya, bagaimana kalau dengan negara? Kita adalah mengisi kemerdekaan kita ini dengan sebaik mungkin. Sebagai rakyat kita harus bisa mengikuti apa yang dipimpin para pemimpin negara. Sebagai seorang negarawan, dia harus melaksanakan tugas-tugasnya untuk melindungi dan memimpin rakyat. Sebagai lingkungan, kita harus saling toleransi dan berpartisipasi satu dengan yang lain, sehingga timbul hubungan yang harmonis, yang saling membantu, saling bermanfaat. Sebagai di sini ada manfaat arti apa? Keamanan dan kesejahteraan. Ya, cuma ini bagus sekali. Ya, perlu bagaimana konsep ya detailnya di dalam melakukan kesejahteraan keamanan. Bagaimana mekanismenya, bagaimana programnya dan sebagainya. Namun apapun juga kami salut telah merintis sebuah forum keamanan dan kesejahteraan yang akan menjadi model ya satu komunitas masyarakat di Lampung khususnya, dan umumnya mungkin seluruh bangsa Indonesia. Amin.
Kemudian memperjuangkan, kalau dengan alam bagaimana? Kita harus memanfaatkan alam sebaik mungkin, menjaga alam itu sebaik mungkin. Alam memberi keuntungan pada kita, bumi, langit, air, pertambangan memberi manfaat, gunung memberi manfaat. Kita pun punya kewajiban untuk merawat, membina, ya, melestarikan alam-alam itu. Kita kepada akhirat bagaimana? Itu jawab Allah, makhluk, neraka dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan mereka berjalan dengan sesuai tugas masing-masing. Istilah di Hindu dharma, dharmanya neraka, dharmanya surga, dharmanya alam. Itu mereka punya dharma masing-masing. Ketika salah satu error, maka timbul keseimbangan alam. Itulah tugas kita, menjaga salawiyah, berdoa mudah-mudahan ekosistem ini berbaik, terjadi dengan baik. Dalam akidah ada doa namanya Allahumma barik fi ma khalaqta wa dzil balda. Ini dibaca oleh pengamal setiap hari. Artinya yaitu, ya Allah, ciptakanlah, berilah barokah ciptaanmu. Allahumma barik fi ma khalaqta, berilah barokah ciptaan, baik bumi, langit, surga, neraka, tanah, lautan, itu ciptaan Allah. Berikan barokah yang punya manfaat yang baik-baiknya. Kemudian dan wahadil baldah, dan beliau barokah negara kami ini, barokah pemerintahannya, barokah pejabatnya dan pemimpin-pemimpinnya, bahkan pemimpin politiknya, pemimpin tokoh-tokoh masyarakat, barokah buminya, barokah lautnya, barokah udaranya. Jika ini sudah barokah, maka akan ada kehidupan yang mensejahterakan kehidupan. Bukan hanya manusia yang sejahtera, binatang sejahtera, alam sejahtera. Karena apa? Setiap makhluk itu punya roh. Dan apabila manusia maksiat, mereka berdoa melaknat kepada manusia yang maksiat menggunakan bumi ini untuk maksiat. Tapi apabila manusia itu berbaik, maka alam itu juga akan syukur kepada Allah. Para hadirin yang dihormati, inilah perjalanan panjang yang sangat universal, melebihi jangkauan kehidupan manusia. Insya Allah baru hidayah. Dengan doa kita doakan marah, surga bermanfaat, neraka bermanfaat, alam bermanfaat. Dan alhamdulillah pernah terjadi di Jambi, di Tempino. Di sana ada pengembara minyak Pertamina. Suatu saat sumur minyak ini kering, tidak mengeluarkan minyaknya. Pimpinan setempat bingung dan akhirnya menemui pimpinan Pahitiyah Provinsi Jambi, namanya Priyo. Minta tolong untuk didoai, semoga dibarokah menjadi baik lagi dan keluarga minyak. Kemudian beberapa pengamal diajak Riyadhah bertapa, ya, untuk mengheningkan cipta, meditasi, memohon di tempat itu 1 minggu. Alhamdulillah diberi ijabah oleh Allah, barokah kembali dan sumber minyak itu muncul kembali sampai sekarang. Inilah diantara bentuk-bentuk kita memohonkan barokah alam semesta. Sekarang banyak musibah, fenomena alam yang tidak terkendali, yang banyak juga memberikan pada manusia sendiri. Di Quran disampaikan ini akibat perbuatan olah manusia yang terus berlarut-larut, sehingga terjadi kerusakan di bumi, di laut, di udara. Kerusakan itu yang ditimbulkan perbuatan manusia juga ditimpakan kepada manusia itu sendiri, kiranya supaya mau kembali kepada Allah. Sadar, ini Al-Quran. Banyak kejadian ini sebagai pelajaran bagi kita. Sesungguhnya bencana yang tak terganti, banjir yang tak kendali, ya, kemiskinan tak kendali, ini perbuatan kita. Kita alam tidak menjaga alam kita ini. Mungkin kalau pemimpin kurang bertanggung jawab kepada negara dan bangsa ini, sehingga banyak kemarin merepotkan pemerintah, ada kebakaran di Sumatera yang tidak terkendali. Ini akibat perbuatan manusia. Apa itu pengusahanya,
Apa itu siapa? Saya nggak tahu. Pengusaha, rakyat, pejabat, semua manusia yang menjadikan tidak barokahnya bumi Sumatera, banyak kebakaran di mana-mana. Ini Quran. Ini akibat manusia sehingga Presiden Republik Indonesia turun tangan ke Sumatera untuk terjun untuk ikut ya menangani kasus kebakaran. Dunia ikut repot. Siapa yang salah ini? Itulah yang kita perjuangkan dari akhlak kita masing-masing, akhlak tetangga kita, akhlak rakyat menjadi baik taat kepada pemerintahnya, akhlak pejabatnya menjadi baik sehingga mengatur rakyat dengan baik sekali, bukan hanya mencari kemauan sendiri. Itulah tugas perjuangan kita para pengamat itu ya. Kalau demikian, siapa yang paling bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab adalah kita, karena kita lebih tahu. Mungkin mereka tidak tahu bahwa penindakannya itu ada mengakibatkan kehancuran. Kita telah dididik oleh Mbak Yai, idza zaharul bid'ah wasaqatal alim fa alaihi laknatullah. Jika telah terjadi kerusakan ya di satu daerah, apa bumi, langit, pemerintahnya, dan orang yang tahu dan mampu berbuat dia diam, dia yang dikecam oleh Allah SWT. Kita dididik bahayai adanya dunia begini karena manusia yang selalu zalim kepada Allah, dan kita mampu berbuat namun kita diam, kita yang akan disiksa, dituntut oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kita bisa, Romo? Kami orang kecil, bagaimana mengatasi? Pemerintah aja nggak bisa mengatasi kebakaran, bagaimana saya? Kita bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pemegang pemangku wewenang itu, yang pengusaha itu berkesadaran sehingga dapat mengendalikan api yang ada di hutan itu, bisa mencari alternatif lain untuk ya menghilangkan kebakaran itu. Inilah tugas kita, namun terbatas pada doa. Pengalaman itu ya, kita hanya diberi kemampuan doa. Kita tidak punya wewenang, tidak punya kemampuan alat yang canggih untuk memadam. Berdoa, terutama yang doakan adalah pelaku kebijakan supaya dapat hidayah Allah sehingga baik. Untuk dengan cara apa kita berjuang? Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi lamudghah, in saluhat saluhal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, dan jika darah itu baik, baiklah seluruh kehidupan manusia itu, dan jika darah itu jelek, jeleklah kehidupan manusia. Apa itu? Wahya al-qalbu, dia ada hati. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah sebagai perlambang jiwa kita, yang orang Indonesia menyebut hati. Sebetulnya dimaksud bukan hati dalam arti jaringan atau daging, ini bukan. Hati yang dimaksud adalah jiwa orang itu. Karena dekatnya jiwa dengan organ hati itu, maka hati itu digambarkan sebagai jiwa. Ketika kita susah, yang terasa sakit hati kita. Ketika kita senang, yang terasa ada hati kita. Kita menderita, hati kita sakit. Seolah-olah hati itu adalah jiwa. Begitulah Rasulullah menggambarkan, jika hati itu baik, artinya jiwa manusia itu baik, maka orang itu dalam perilaku kehidupannya akan menjadi baik. Tidak kenal Islam, tidak kenal Hindu, tidak kenal apa Protestan, Katolik, sama. Tapi jika hati itu jelek, jeleklah manusia. Maka orang Jawa mengatakan, jika orang berbuat jelek, orang itu hatinya jelek. Orang itu hatinya baik, santun, sopan, dan sebagainya. Untuk memperbaiki hati ini harus ada diagnosa. Gerangan apa yang menjadi nanti dari jelek? Padahal di akhirat semua jiwa itu baik, semua iman kepada Allah, baik itu orang Hindu, orang Jawa, orang Madura, orang Sumatera, siapa sama di hadapan Allah ketika masih dalam ruh sebelum dilahirkan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Adakah engkau ya wahai para ruh-ruh
Mau iman kepada Allah, semua menjawab qalu bala syahidna. Ya Tuhan, sandiko Gusti, aku menyaksikan tiada Tuhan selain Engkau. Tapi setelah di dunia kita dilahirkan, diberi akal, juga diberi nafsu. Nafsu itu berkembang. Nafsu ada alat untuk memberikan motivasi supaya jiwamu bergerak. Nafsu punya keinginan. Dengan keinginan itu manusia punya aktivitas, sehingga terjadi satu aktivitas kehidupan. Ingin bekerja, ingin punya ilmu, ingin kaya, ingin. Bahkan ada yang ingin jelek, ingin jadi pencoleng, ingin jaga nih. Nafsu menurut hukum syariah dibagi ada baik dan jelek. Tapi menurut teologi, nafsu ego, baik atau jelek, semua jelek. Karena ego, pengakuan itu sudah dosa menurut Allah. Mau pengakuan baik juga dosa, apalagi pengakuan jelek. Mau aku bisa berbaik itu dosa, apalagi aku berbuat jelek. Jika orang itu mengaku bisa berbuat baik, mengaku punya kebaikan, amal, harta, kekuasaan, mengaku punya kekuatan, dosa, syirik kepada Allah. Yang punya kekuatan Allah. Jika orang mengaku punya keinginan, bisa berbuat jelek atau ingin jelek, dosa yang dua. Dosa mengaku punya kekuatan dan dosa ingin melakukan berbuat jelek. Dua. Maka dalam teori teologi, teori ketuhanan, Tuhan paling tidak menerima jika di dualisme, dalam bahasa agama syirik. Tidak ada dua Tuhan bagi Allah. Abghadin ilahin fil ardi abidat al-hawa. Yang paling dibenci oleh Allah, Tuhan yang disembah di dunia, yaitu hawa nafsu. Orang mereka menyembah. Kita kalau tadi belum tentu hanya menyembah Allah, menyembah dirinya, menyembah ini. Kalau begitu ya iya. Apa kata menyembah itu? Menyembah yaitu garis besarnya melakukan perintah-perintah yang disembah dan menjauhi atau tidak melakukan larangan-larangan yang melarang. Kalau kita ibadah pada Allah, menyembah Allah, kita melakukan perintah Allah, berdoa, meditasi, dan menjauhi larangan. Itu namanya mengabdi, bahasa Indonesia mengabdi. Ya, mungkin bahasa Sanskerta menyembah itu mengabdi. Hanya konotasinya berbeda. Kalau menyembah pada Tuhan, bertuhan, kalau pada diri kita tidak. Ini akhirnya sama. Maka seorang yang bekerja tidak karena Allah semata-mata, masih kecampuran karena ingin kaya, orang itu pada hakikatnya mengabdi pada Allah dan mengabdi pada kehendaknya. Bahkan ketika kita mau ke bertani, bekerja ke kantor, kita nyambung, saya mau ke kantor, kata Pak Camat, tapi tidak ada niat beribadah kepada Tuhan. Ya, hanya cari uang saja namanya. Saya ke ladang, Bu, saya ke ladang, tidak niat ibadah, maka tidak ada ibadah. Kita sholat, sudah sholat, Allahu Akbar, sholat karena Allah, tapi juga karena ingin surga. Orang ini menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Pada hakikatnya dia bertuhan pada Tuhan karena ingin mengabdi Tuhan, dan berbakti pada nafsunya karena ingin mendapatkan surga. Orang ini sudah menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Inilah pengakuan syirik di dalam ibadah. Dan inilah yang menutupi. Pengakuan-pengakuan inilah menutup mata hati ini sehingga tidak mampu lagi audensi menerima pancaran-pancaran nur ketuhanan Allah yang dipancarkan dalam istilah tasawuf melalui qalbun nubuwah, hati kenabian, kemudian dipancarkan pada mursyidin, para pemimpin thariqah, mursyid thariqah, yang dipancarkan lagi kepada hatinya yang tusilu ilallah, yang mampu membimbing hatinya, muridnya menuju Allah. Jadi seorang murid dalam thariqah, kalau mungkin di Indonesia sama, dibimbing dengan daya ya siwa, orang terbimbing dengan dipandang dengan pandangan batin.
terbuka. Sama. Ini kajiannya kajian spiritual. Jadi kalau di pondok pesantren memang belum diajarkan, apalagi di SMP SMA pada hanya taraf ilmu tauhid, belum pada tingkat ilmu tasawuf. Ini yang adanya agak mengenal di sekolah YN Fakultas Usuluddin jurusan akidah filsafat. Ini pun kalau masih S1 belum sampai, baru S2 nanti S3 profesor doktor baru akan sampai di sini kajiannya. Maaf ya. Alhamdulillah di Wahidiyah Bapak sudah dikenalkan yang tidak setiap orang mampu mempelajari. Tanyakan aja nanti di S1 akidah filsafat, tanyakan nanti. Ya, belum sampai di sini. Ini aja sangat tinggi sekali, baik dalam Islam, dalam Hindu sama. Di Hindu nanti yang baru masuk di wihara atau di pura, belum sampai di sini. Saya sudah bertemu dengan teman ya di Hindu, wawancara Saleh di Bali. Alhamdulillah mereka sama batikannya. Tuhan hanya satu, hanya beda menyebut saja. Para hadirin yang hormat, hati yang jelek akibat nafsu ini menutupi mata hati, sehingga mata hati tidak mampu melihat ketuhanan Allah. Mampunya hanya ingat kepada Allah, itu jarang. Hanya yakin Allah punya kekuatan, yakin Tuhan satu, tapi tidak mampu melihat ketuhanan Allah. Rububiyah Allah tidak bisa lihat, hanya ingat pada orang melihat, hanya ingat kepada Pak sahabat Gusti siapa tadi sebagai camat, tapi tidak mampu melihat kepemimpinan kecamatan itu sendiri. Ya ketemu orangnya itu di muka kita, maaf Pak Camat, tapi tidak mampu melihat camat dalam bentuk metafisiknya sebagai penguasa, bukan Pak Gustinya, sehingga akan disadari berarti ada penguasa wilayah di sini kecuali camat. Maafin ya, sebagai penanggung jawab daerah Pak Ramil dan Pak Polsek hanya pembantu dalam teori ya pemerintah Indonesia. Bupati penanggung jawab wilayah, bahkan dulu sebut penguasa tunggal, dibantu oleh Musbida, sekarang Forkopinda, forum komunikasi ya. Ini penguasa tunggal tetap adalah Pak Bupati, Pak Kodim, Pak Kapolres, ini adalah koordinasi di bawah kepemimpinan Bupati. Dalam satu operasionalnya, dalam teknik pembinaannya kembali pada instansi masing-masing, Kapolda, Kapangdam, Kepanglima. Tapi operasional tetap di dalam pimpinan Bupati. Begitu di kecamatan sini, Pak Camat yang menentukan bagaimana di kecamatan Seputih Rahmani baik dan tidak, dibantu oleh aparat yaitu Pak Polisi dan Pak Danamil. Sifatnya koordinasi untuk bagaimana mensepelkan, mensinergikan kerja di dalam mengatur wilayah kecamatan ini. Kita bisa melihat orangnya, kita bisa ingat, tapi kita tidak merasakan. Buktinya saat musel ada perintah dari Pak Camat bahwa kita rakyat harus mentaati, kita males. Kita merasa bebas, tidak ada yang memimpin. Begitupun kita pada pemerintah, lebih tinggi kepada Allah Subhanahu. Kita ingat Allah lah zat yang maha kuasa, punya wewenang, punya otoritas, punya irodah, punya kudroh, irodah kemauan, kudroh kekuasaan. Dan hanya Allah yang bisa melihat, mendengar, bergerak. Tapi kita tanya-tanya tidak bisa merasakan ketuhanan Allah. Buktinya kita merasa sama dengan Allah, merasa hidup, merasa pandai, merasa punya kekuatan. Ini perasaan itu hanya milik Allah. Itulah bahwa hakikatnya kita belum mampu merasakan ketuhanan Allah, hanya baru yakin Tuhan Allah. Mengapa demikian? Karena mata hati kita tidak bisa melihat kebesaran Allah itu. Allah memberi dua, mata ainul basar, mata kepala, yang bisa melihat fakta-fakta empiris, dan mata hati kita, kata mata empiris, hanya mampu melihat kejadian fakta-fakta meta empiris. Maka peristiwa meta empiris tidak bisa dilihat atau gaib, tidak bisa dilihat oleh mata empiris, mata zahir, tapi harus dipandang dengan mata batin.
Tapi mata batin yang kuat mampu juga melihat fakta empiris. Ini jadi lebih kuat mata batin bagi orang yang telah diberi Allah. Bisa melihat besok ada apa kejadiannya dan sebagainya, bisa melihat siapa yang akan datang dan sebagainya. Besok panen hujan atau tidak, bisa melihat. Apalagi sifatnya gaib, siapa yang datang bisa melihat. Tapi kalau mata batin ainul basar ini hanya bisa melihat yang empirik, benda suket lapangan. Hubungan dengan manusia, hakikat manusia adalah hatinya. Itulah jika hatinya baik jadi baik. Karena hati tertutup oleh dosa-dosa yang kita lakukan, tertutup oleh nafsu-nafsu kita yang menguasai jiwa kita. Manusia lagi sudah tidak bertuhan kepada Allah, bertuhan dengan jiwanya sendiri, ananiah, egonya, bahkan dijajah oleh egonya hingga tidak dikendalikan oleh akal sehatnya, berbuat jelek seenaknya, ini seenaknya, sudah ingin ini, ya begitu, ingin begini jalankan, dia tidak bisa kontrol. Itulah manusia yang telah dijajah oleh nafsunya. Perjalanan hidayah memperjuangkan bagaimana kita lepas dari cengkeraman nafsu ini. Itulah yang diperjuangkan Muhammadiyah, sebagian diperjuangkan tokoh-tokoh besar dalam beragama. Hanya dengan meditasi, dengan bermohon kepada Allah, hidayah Allah akan datang, dibukalah mata hati kita, akhirnya melihat kebesaran Allah. Ketika kita bisa melihat kebesaran Allah, langsung kita menjadi kecil, merasa tidak mampu. Gerak kita bukan gerak kita, gerak yang gerakan Allah. Kekayaan kita dari Allah, ilmu kita dari Allah, semua kan itu, tidak ada ego sama sekali, sehingga tidak ada dosa syirik. Jika hati dan demikian ini, maka akan timbul asrar, asar buah daripada iman, yaitu berperingai perilaku baik, berkeinginan baik, karena mata hati telah melihat mana baik, mana jelek, mana hak, mana batal, maka akan timbul dorongan untuk melakukan kebaikan. Ingin ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah. Untuk inilah ada satu cara mencari yang sangat sulit sekali, sehingga para ahli mencari jalan keluar sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Kesulkan. Pengen cerita di tahun 64 Bayai Masjid Riyadhah. Riyadhah itu top ya, untuk memperbaiki keadaan manusia. Menjelang 65 perang di mana-mana, kacau. Sampai akhirnya satu saat ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperintah untuk memperbaiki keadaan umat. Beliau berpikir, dari mana kita akan memulai? Pendidikan sudah ada, pondok ada, semua banyak. Beliau terus lihat terus. Ya, banyak tidak tidur malam, puasa. Kalau tahun tidak puasa makan sedikit, terus banyak bacaan sampai terakhir di tahun awal 64, akhir 63 beliau ketemu lagi Rasulullah SAW, diperintah dengan tegas. Maka beliau mempelajari dengan berbagai macam literatur dan buku-buku dan istihad. Maka hanya dengan cara perbaikan akhlak, bukan dengan ilmu. Ilmu tidak bisa memperbaiki akhlak. Ilmu akhlak yang diperbaiki dengan hidayahnya Allah. Hidayah Allah, petunjuk Allah akan memperbaiki akhlak orang ini. Dengan baiknya hati timbul akhlak yang baik. Hidayah ini tidak ada lain kecuali doa. Doa apa yang paling mustajab untuk memperbaiki akhlak? Hidayah Allah. Pelajari lagi torikoh. Semua torikoh harus ada mursyid. Karena itu Bayai mempelajari. Hanya satu-satunya yang tidak disyaratkan adalah mursyid adalah doa sholawat. Itulah maka di taklim sholat kaidah ini, dan kita sudah pengamal. Alhamdulillah yang makan diberi, baik ini tentang kauniyah atau empiris, dunia, ekonomi, ya, pilihan lurah, pilihan bupati, ya, pilihan DPR, alhamdulillah banyak jadi. Membaca ya Sayyidi 10.000 majelisan ijabah, tidak sedikit. Ada yang hutangnya banyak, 2 miliar, ngomong ya Sayyidi ya Rasulullah, 60.000 majelisan uzlah, Ahmad jalan keluar. Ada yang orang tuanya sudah mati dikubur, kemudian menemui bayat di masjid disiksa, anaknya mendoakan 10.000 terus ijabah.
Ada orang punya ilmu, kalau di Jawa ada ilmu Jawa. Ini kadang-kadang ilmu itu orang nggak bisa mati. Apa itu ilmu rontek, ilmu yang milih dasomuko rontek, apa ilmu apa itu Pancasona, atau ilmu macam-macam. Ini nggak bisa mati-mati. Banyak pengamal, orang tuanya dulu berguru dengan ilmu-ilmu ini, nggak bisa mati. Kalau bulan purnama dia sadar dan berpakaian rapi. Kalau sudah bulan gelap dia lupa ingatan, mandi tidak, kencing, buang kotoran di dalam kamar. Terus kemudian dicari teman-teman seperguruan, tidak ada. Ini nggak bisa mencabut kalau tidak gurunya atau teman seperguruan. Sudah mati, gurunya mati. Datang pada saya, gimana ya? Ya kalau keluarganya, gurunya, teman seperguruan sudah mati semua. Baca ya Sayyidi 10.000. Itu ibumu yang melahirkan kamu. Kamu tidak boleh ngersulo. Kalau dia sudah bulan purnama, ibunya macam. Kalau sudah bulan gelap, dia maaf buang air kotoran, air kencing dalam kamar. Dan anaknya harus mesti memandikan. Kamu harus lakukan itu. Sebagian ibumu dulu melakukan pada kamu. Diriado ya Sayyidi 10.000. Alhamdulillah belum 40 hari Allah ijabah, orang ini bisa mati. Dan alhamdulillah sudah mati. Alhamdulillah banyak. Ini kejadian. Ini banyak kejadian. Entah kalau di Lampung sini ada enggak macam ilmu semar mesem, ilmu ini, ilmu itu. Ini biasanya Jawa ini sulit mati kadang-kadang. Ya, dibacakan Yasin, dibacakan indah. Alhamdulillah minta syafaat Rasulullah SAW, diberi ijabah, diberi kemudian bisa mati. Tidak satu dua. Para hadirat yang kami hormati. Ya, doa inilah untuk mendoa supaya dibuka hati kita, sadar makrifat kepada Allah. Orang makrifat, orang yang telah terbebas dari syirik, syirik ubudiyah maupun syirik daiyah. Syirik ubudiyah, syirik menyekutukan Tuhan dalam konteks pengabdian. Sholat, ya karena surga neraka. Ingin doa karena ingin kaya, kerja semata-mata cari uang, tidak karena Allah. Ini syirik pengabdian. Merasa kaya, merasa pandai, merasa ini pengakuan. Yang punya pandai hanya Allah, yang punya kemampuan hanya Allah. Kita tidak boleh bahkan mengaku hidup, tidak boleh. Kalau Kali Joko menggambarkan Sri Wayang, itulah yang dibacakan Waidiyah dengan penerapan Wa'amal Ma'idah dan Lillah dan Billah. Kemudian ada yu'ti kulladzi haqqin haqqo, mengisi bidang-bidang kewajiban. Kewajiban tadi saya katakan kepada alam semesta, lingkungan, ya pada diri kita harus dituntut. Kalau tidak menuntut diri kita, dituntut oleh tubuh kita. Baju kita bisa menuntut di hadapan Allah. Rumah kita, negara kita, besok semua bisa bicara di hadapan Allah. Tangan bisa bicara, mata bicara, lisan dikunci. Semua akan laporan kepada Allah. Ya saya tangan ya Allah dulu digunakan untuk maksiat. Saya kaki ya Allah dulu digunakan untuk maksiat. Saya tanah yang diinjak ya Allah dulu dia maksiat di atas punggung saya. Semua akan jadi saksi-saksi di hadapan Allah Subhanahu, dan kita tidak bisa memungkiri karena lisan kita tutup. Ini Al-Quran. Para hadirat yang hormati, mari kita sebagai pengamal media sudah diberi sedikit banyak merasakan bagaimana kita sebelum jadi pengamal sholatul haidiyah. Kita dulu sulit ingat kepada Allah, ingat dosa aja sulit. Sekarang alhamdulillah sedikit banyak kita mudah untuk bisa mencucurkan air mata. Tanda-tanda orang yang hatinya lunak adalah orang yang mau mengaku dosa dan mencucurkan air mata. Dan dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulanna man baka min khasyatillah hatta yalijal laban fi dhari. Orang tidak akan masuk neraka jika orang itu mau menangis karena dosa kepada Allah. Sebagaimana tidak mungkin air susu kembali ke dadanya. Para hadirat yang hormati, mari dosa kita yang banyak ini hanya dengan air mata, pengakuan yang sungguh-sungguh tulus untuk diri kita, keluarga kita. Mari umat masyarakat yang belum kenal Allah ini kita doakan, mudah-mudahan
oleh Allah, diampuni dosanya, dan diberi taufik hidayah sehingga kembali kepada Allah SWT. Kemudian para hadirat, mari kita sekarang terakhir kita menangis kepada Allah. Kita praktekkan rasa penyesalan kita, rasa dosa kita. Kita praktekkan, kita melihat Allah yang melihatkan, kita mendengar Allah yang mendengarkan. Semua ciptaan Allah tidak boleh diaku. Hakikat yang kita lakukan, Allah yang melakukan. Hakikat kehidupan kita, Allah yang menghidupkan, bukan kita. Kita hanya seperti boneka, seperti wayang. Al-Fatihah. Mari, jangan ada di antara kita yang tidak berdosa. Sebagai rakyat, sebagai pejabat, sebagai orang tua, sebenarnya banyak hal kewajiban kita yang belum kita penuhi. Mari kita saling mohon maaf dan mohon kepada Allah diberi taufik hidayah, saling bisa mengisi kewajiban satu dengan yang lain, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara kita, alam semesta, termasuk sesama kita, dan kita kepada Allah SWT. Al-Fatihah. Kita bayangkan hanya Nabi hadir di hadapan kita, para hadirin. Man shalla alayya fil qabri sami'tu. Barang siapa yang baca surat di kuburku, aku mendengarnya. Man shalla alayya na'iyan. Dan barang siapa membaca surat kepadaku dari jarak jauh, aku hadir di mana dia mengadakan majlis baca surat itu. Dengan kita makmum pada Rasulullah SAW di belakang Rasulullah zaman, dan penuh khidmah, penuh hormat kepada beliau, mari kita membaca selawat. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amda. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahluh. Nas'aluka Allahumma bi'aqi an tuhriqana fi lujjati baril wahdah hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nu'sa wa la nataharraka wa la naskuna wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi'ilmuka wa asra'u kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat, mari kita seruan pada Rasulullah SAW. Orang tidak akan mati kecuali matinya dalam keadaan apa yang ia biasa lakukan. Mamatal malu ila ala masya'aleh. Orang tidak akan mati kecuali dalam keadaan yang apa yang biasa ia lakukan. Kalau di dunianya banyak ingat kepada Allah, banyak baca sholawat, maka mati dalam keadaan ingat dan membaca sholawat. Barang siapa yang di dunia tidak pernah hubungan pada kanjeng Nabi, mati pun akan dipisah oleh kanjeng Nabi. Sebagaimana ada cerita, ya,
Ada orang ini mati sekarat pati, ya. Kemudian orang tuanya membo-membo dari anak-anaknya, dari orang tuanya. Anakku, aku telah mati lebih dahulu. Ternyata siksa kubur itu tidak ada, malaikat ongkar-ngangkir tidak ada. Mari anak-anakku, dalam keadaan yang sangat panas dan dahaga, aku membawa secangkir air, minumlah inilah. Jika pada waktu ini kita tergelincir, kita katut di bujuk iblis para hadirin. Dan bahkan ketika itu Rasulullah hadir, datang aku sebagai nabimu, kita lupa tidak kenal Rasul yang akan menolong kita. Karena di dunia tidak pernah hubungan pada Rasulullah SAW. Para hadirin, mari kita berbanyak salat sekarang nangis pada Rasulullah. Ya Rasulullah, didik dan tolong aku, sehingga dalam kematianku aku menjadi orang yang husnul khotimah. Mari ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadlamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwak wa in tarudda kuntu syahsanani ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lamtu abada wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruddak. Para dadat para sambat Kanjeng Nabi nangis mohon ditolong ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhassalamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhassalamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhassalamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'assalam dhallat wa dhallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummat ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'assalam dhallat wa dhallat ilati fi baldati khudh biyadi ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'asa dhallat wa dhallat ilati fi baldati uzbiyadi ya sayyidi wal ummat. Para hadirat, mari kita mohon di barokah dunia kita, di barokah negara kita, di barokah bumi kita. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah.
Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Mari kita baca Fafiru dan berdoa mudah-mudahan bacaan kita ini disampaikan oleh Allah kepada hati kita, hati keluarga kita, hati umat masyarakat supaya berbondong-bondong Fafiru ilallah wa Rasulullah SAW. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismika Allah wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawthi ad-zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawthi ad-zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawthi ad-zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhu. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran balighu. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran balighu. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fi ta'ziran balighu. Fa innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir. Waghfiru ila Allah, 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 waghfiru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin yang saya yakinnya firman tadi dijawab oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, nanti kalau pulang ya supaya terus mujahadah sampai di rumah, terus berjuang anak-anak kita, keluarga kita, dan perlu sampaikan pada seluruh pengelola itu ya, putra-putra jauh diperhatikan pendidikannya. Dan tadi sudah saya meminta untuk koordinasi Provinsi Jambi, bahkan oleh Sumatera, supaya PW segera membentuk pendidikan-pendidikan di tingkat desa, ya, kecamatan. Di setiap desa usahakan ada TK Wahidiyah, bahkan setiap RT. Kemudian ada SD Wahidiyah, kita bentuk SMP Wahidiyah. Bahkan mudah-mudahan juga bisa membentuk Universitas Wahidiyah di Lampung ini. Dan alhamdulillah ini ada ya wakaf di Sukadana, ada 2 hektar
yang mudah nanti kita bisa atur sentral untuk pendidikan pondok pesantren seperguruan tinggi sekali. Dan saya minta kepada seluruh pengawal wanita untuk partisipasi untuk pembangunan pendidikan ini, untuk membantu pemerintah di bidang pendidikan bangsa. Begitupun pula juga saya minta kepada PW masing-masing setiap daerah, provinsi, kabupaten, supaya membentuk badan usaha Wahidiyah sebagai pendapatan daerah. Kalau di pemerintah ada PAD, ya pada asli daerah, di Wahidiyah nanti harus ada pendapatan daerah yang dipimpin semacam nanti kalau pemerintah dinas pendapatan itu untuk membangun, mendukung ya perjalanan Wahidiyah. Jadi PWIT nanti seperti partner pemerintah membangun ekonomi, membangun kultur, membangun budaya, hingga bertanggung jawab pada ekonomi pengamal, pendidikan pengamal. Saya katakan sering bahwa PW sudah mulai menjelma menjadi partner pemerintah di dalam membangun umat. Sebagaimana Pak Bupati, sebagai Pak Camat, bagaimana membangun rakyatnya, pendidikannya, ekonominya dibangun semua oleh proses pendidikan dan perusahaan-perusahaan. Kita berikan satu permodalan, kita berikan konsultan perusahaan, insya Allah nanti. Wahidiyah sudah menurunkan dana tahun ini 13 miliar, dan tahun depan ini menjadi 16 miliar. Kita buka lagi satu peminjaman dana pada pengamal yang saya batasi maksimal 100 juta. Kita ada mekanisme sendiri, yang kita mulai di daerah Kediri nanti berkembang. Juga konsultan manajemen perusahaan bagi pengamal yang manajemen masih lemah, nanti akan saya beri konsultasi tentang manajemen perusahaan, baik itu tata kelolanya ya maupun pemasarannya sampai manajemen keuangannya. Akan saya adakan pemilihan tim nanti. Mudah-mudahan pengamal bangkit ekonominya sehingga bisa membantu pemerintah untuk memakmurkan bangsa Indonesia seiring sejalan partner pemerintah. Kita rakyat membantu pemerintah. Mudah-mudahan kami sampaikan untuk diketahui seluruh pengamal, jika di PW-nya sudah mulai mengadakan pendekatan diterima, insya Allah nanti akan beri petunjuk dari pusat melalui Departemen Badan Usaha Milik Wahidiyah, melalui Departemen Pendidikan Dasar Wahidiyah, melalui Departemen Koperasi Wahidiyah. Nanti akan kita bentuk ekonomi Wahidiyah di seluruh daerah tanah air. Mudah-mudahan ini dijabari Allah SWT dan beri manfaat barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at tarbiyah, wa min ghasadan zaman an-nadhu wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.